Selamat sore untuk Anda semuanya. Seperti janji saya tadi untuk Anda yang mungkin juga lagi mempersiapkan untuk tahun ajaran baru, bingung banget buat nyari kampus atau eh, universitas di Makassar yang kayaknya sesuai dengan keinginan kita. Karena di zaman sekarang, small listeners, entrepreneur itu menjadi modal awal untuk seorang mahasiswa atau calon mahasiswa dan bahkan mungkin juga alumni untuk meniti karirnya di awal. Ya kalau pegangannya udah, pondasinya udah kuat, udah punya modal yang banyak, dasar dari entrepreneur ini kayaknya kemana aja boleh dilepas deh sama orang tua ya. Tapi kadang-kadang kita bingung juga sebenarnya ya. Di Makassar banyak banget pilihan, banyak yang bisa menjanjikan. Tapi yang memberikan garansi benar-benar kita mendapatkan ilmu entrepreneurship dan juga bisnis yang kece gitu ya. Dan juga punya jaminan hari tua kita itu kayaknya kurang banget. Nah, salah satu referensinya small listeners ini sudah hadir di studio teman-teman dari kampus Ciputra School of Business Universitas Ciputra Makassar. Kita sapa dulu ada Mbak Yuyun dan juga Mas Efraim. Halo, selamat sore. Selamat sore Smart Listener. Yes, halo selamat sore. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat luar biasa Luar Mbak Vika. biasa, Bu. Iya ya. Kalau ngomong sama orang-orang bisnis gitu ya fresh banget gitu ya. Kayaknya di wajahnya tuh udah kelihatan kayak dolar-dolar gitu loh ya. Apalagi di tengah pandemi kayak gini. Nah, Harus ini kan semangat juga. susah banget ya di tengah situasi sulit seperti ini kita masih bisa survive ya. Itu karena modal kita sebagai seorang entrepreneur ya. Benar Ya, sekali benar, Mbak Nah, Vika. ini yang harus dimiliki untuk anak-anak muda generasi millennials di saat ini ya, Mbak Yuyun ya. Betul sekali Dan Mbak Mas Vika. Efraim. Kita kenalin dulu ya satu-satu small listeners. Ini ada Mbak Yuyun, Karistin Melisa, Suade SMMM, ini selaku dosen program studi internasional bisnis manajemen dari CSB Makassar. Ya, sapa dulu dong small listeners. Mbak Oke, Yuyun. halo Smart Listener dimanapun berada yang sedang mendengarkan Smart FM 101.1 ya, Makassar. Perkenalkan saya Ibu Yuyun Swade, saya salah satu dosen Ciputra School of Business Universitas Ciputra Makassar. Dan sore hari ini kita akan berbagi pengalaman juga ya Kak Vika ya, tentang pemilihan kampus entrepreneur terbaik di Makassar. Seperti itu Kak Vika. Benar ya. Jadi kita nanti akan sharing-sharing seperti apa sih sebenarnya nggak hanya dari Ciputra sendiri ya, nggak hanya dari kampus Ciputra, tapi bagaimana memilih kampus basic entrepreneur yang bagus gitu ya, Oke, yang benar sekali, berkualitas, Kak Vika. benar-benar entrepreneur, nggak hanya kulit-kulitnya kita diajarin, tapi langsung prakteknya gitu ya. Oke, small listener, selain Mbak Yuyun juga hadir di studio ada Mas Efraim, Stelino, Leonardo Juni, SM, Cisma ya, ini ada student counselor dari CSB Makassar. Mas Efraim ya manggilnya ya. Iya benar. Nah, Mas Efraim ya. Mas Ayam atau Aduh. dulu ya. Oh, itu dulu manggilnya ya Mas Ya, Efraim. bebas sih. Pokoknya Oke. jangan sayang deh, Bisa Mbak. jangan sayang. Oh ya, bahaya kalau sayang ya. Ya. Ini bisa disapa dong small listeners. Oleh halo smart listener, perkenalkan nama saya Efraim. Saya merupakan student counselor dari kampus Ciputra School of Business Universitas Ciputra Makassar. Oke ya. Jadi sore hari ini semua listeners kita akan sharing banyak banget bareng Mbak Yuyun dan juga Mas Efraim seperti apa sih kampus basic entrepreneurship itu. Kenapa sebenarnya anak muda saat ini harus belajar banyak tentang entrepreneurship ya. Kita ngobrol-ngobrol banyak. Nanti kalau ada yang pengen ditanyain boleh langsung live komen kita aja di YouTube channel kita di Smart FM Makassar karena kita lagi live small listeners. Untuk Anda yang lagi mobile di seputaran Kota Makassar, mau lihat langsung wajahnya Mbak Yuyun dan Mas Efraim yang manis banget, seger ya. Kayaknya sering-sering deh ini aku minta sama Aduh. produser di Smart FM ya Mbak Vika ya. Jadi minta sering-sering diminta sama produser Oke. didatengin yang seger-seger sore-sore ya. Biar kita kalau udah jam segini ngantuk jadi melek gitu ya. Oke, kita ngobrol banyak dulu nih tentang Ciputra School of Business Makassar sendiri, tentang Universitas Ciputra Makassar. Ini hadir seperti apa nih Mbak Yun sejarahnya? Oke, sejarahnya jadi ketika kita menginginkan sesuatu ya Mbak Vika ya, dan mengharapkan sesuatu tentunya berawal dari sebuah mimpi Mbak Vika. Tapi mimpi itu ada dua pilihan Mbak Vika, mau diwujud nyatakan atau kita bakal bermimpi terus nih Mbak Vika. Oke, bener ya. Gak bangun-bangun ya kalau Iya, mimpi betul. terus ya. Gak bangun-bangun nanti kalau mimpi terus. Nah, jadi ini berawal dari sebuah mimpi Mbak Vika, dari
seorang Ciputra. Ciputra sendiri yang Mbak Vika tahu ya adalah founder dari Ciputra Group. Tentunya Ciputra ini pernah bermimpi tepatnya di Kota Medan, Mbak Vika, bahwa beliau mengatakan 25 tahun lagi akan lahir 4 juta entrepreneur. Baik itu dari Sabang sampai Merauke, dari timur ke barat, dari desa hingga kota besar ya Mbak Vika ya. Dan entrepreneurnya itu bisa dari anak petani, anak buruh, anak guru, anak tentara, anak polisi, semua bisa menjadi entrepreneur. Nah, berangkat dari mimpinya Pak Ci ini, Mbak Vika, maka Yayasan Ciputra Pendidikan mendirikan Universitas Ciputra Surabaya pada tahun 2005. Nah, dari pengalaman, dari jaringan yang dibangun selama 15 tahun, maka pada tahun 2020 kami mendirikan Kampus Ciputra School of Business Makassar, Universitas Ciputra di Makassar. Tentunya untuk menjadi apa Mbak Vik ya, untuk menjadi kampus entrepreneur terbaik di Makassar khususnya, di Sulawesi, bahkan di Indonesia. Seperti itu Mbak Vika. Oke, jadi berawal dari sebuah mimpi dari Pak Ci ya, panggilan akrabnya ya. Pak Ci, betul. Pak Ci ini mimpinya buat untuk melahirkan berapa tadi? 4 juta loh entrepreneur baru di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Iya betul. Berjajar entrepreneur kayak gitu lagu ya. Keren ya. Saya rasa juga mimpi ini sekarang udah jadi kenyataan, bahkan mungkin 80%-nya ya. Karena kalau kita melihat student dari Ciputra ini udah namanya sebenarnya udah melanglang buana, udah terkenal banget ya. Kalau melihat juga profilnya luar biasa banget. Jadi kayaknya setengah dari mimpinya Pak Ci udah menjadi kenyataan ya. Betul, Walaupun nggak hanya langsung dari kampusnya Ciputra, tapi mungkin beberapa jaringan kampus dari Ciputra juga udah membentuk ini ya. Kita pengen tahu juga tadi Mbak Yuyun mengatakan kalau membentuk kampus ini terbaik Indonesia ya, di Indonesia Timur. Betul. Ini dalam manajemen dan juga entrepreneurship. Bagaimana sebenarnya sih kampus Ciputra Makassar ini berkontribusi untuk menghasilkan entrepreneur muda? Oke, baik. Bicara soal kontribusi, apa sih yang bakal diberikan oleh kampus Ciputra School of Business Universitas Ciputra Makassar ini, Mbak Vika? Kami memiliki tagline yaitu menciptakan entrepreneur dan profesional kelas dunia nih, smart listener. Jadi tentunya nanti entrepreneur yang lahir ini dari kampus CSB Makassar ini tentunya akan menjadi entrepreneur yang memiliki jiwa atau memiliki budaya IPE. Nah, budaya IPE nanti Mbak Vika akan saya jelaskan lagi, dan tentunya dapat berkontribusi nih smart listener secara positif buat bangsa Indonesia dengan kami membuka sebuah program studi lengkap dengan spesialisasinya nih Mbak Vika. Seperti itu Mbak Vika. Oke, jadi memang nanti ada beberapa program studi yang lengkap dengan spesialisasi terkait bisnis juga ya, semuanya Iya, terkait sekali, bisnis Mbak ya. Vika. Oke, benar. Bisa nggak dijelasin beberapa program studi dan spesialisasinya, Mbak Yun? Oke, jadi program studi yang kami buka di kampus Ciputra School of Business Universitas Ciputra Makassar ini adalah International Business Management. Jadi saya salah satu dosennya, kami ada berenam juga. Kami ada beberapa dosen juga Mbak Vika. Dan spesialisasinya itu ada 7 smart listener, ada 7 spesialisasi. Yang pertama adalah International Business Management. Jadi kalau di IBM ini, kami menyingkatnya IBM ini, kalau misalnya adik-adik nih pengen banget belajar dunia bisnis dalam berbagai sektor industri. Lalu spesialisasi yang kedua nih ada Digital Business Management. Namanya digital nih ya Mbak Vika ya. Kita berhadapan dengan digitalisasi zaman sekarang ini, tentunya pengen dong adik-adik juga diajarin gimana caranya nanti merintis perusahaan IT di bidang IT gitu ya, dan digitalisasi. Boleh pilih DBM atau Digital Business Management. Yang ketiga ada Culinary Business Management. Namanya culinary pasti berhubungan dengan bidang kuliner Mbak Vik. Bidang kuliner, pengen jadi businessman atau businesswoman di bidang kuliner, silahkan nih memilih Culinary Business Management. Lalu yang keempat ada Hotel and Tourism. Nah, kalau namanya Hotel and Tourism Business Management artinya di bidang hospitality ya Mbak Vik, kayak hotel dan pariwisata. Yang tertarik boleh memilih spesialisasi ini. Lalu berikutnya ada Communication Business Management, dan kebetulan Mbak Vika sih adalah penanggung jawab dari Communication Business Management. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman yang tertarik dengan dunia komunikasi ya, pengen banget merintis perusahaan di bidang komunikasi atau media massa, boleh memilih Communication Business Management. Lalu yang keenam ada Real Estate Business Management. Nah, real estate ini
Juga sebenarnya Ciputra Group adalah mencerminkan beberapa proyek-proyeknya gitu ya. Jadi kami membuka spesialisasi ini, Mbak Vika, bagian tertarik nih dunia properti nih. Oke. Dunia real estate, boleh banget pilih spesialisasi real estate business management. Dan yang terakhir nggak kalah serunya ada spesialisasi fashion business management. Teman-teman tertarik dunia fashion, boleh banget pilih ini. Fashion itu Mbak Vika bukan hanya sekedar pakaian, tapi juga aksesoris yang menempel tuh semua disebut dengan fashion. Jadi fashion ini dalam artian luas ya Mbak Vika. Kalau tertarik banget dengan dunia fashion, boleh pilih fashion business management. Jadi itu Mbak Vika, program studi kami hanya satu, yaitu International Business Management, tapi dilengkapi. Wah, keren. Kampus kita itu bagus banget. Iya, benar ya. Sekarang progres pembangunannya kita boleh tahu nggak ini? Untuk Ciputra sendiri. Progres kami sekarang sudah sekitar 90% Mbak Fik. Mudahan lancar semuanya, bulan April boleh selesai. Ready. Bulan Gitu. April Jadi ya. pas semester baru udah ready nih gedungnya buat adik-adik calon mahasiswa baru kampus Ciputra School of Business. Ya, Wah. benar sekali. Dan BDW itu loh, kita mau ngomongin ke para smart listener di sini. Kita bakal open house ya. Oh Wah. iya, bener banget Mbak Fika. Kapan Boleh nih open Mas house-nya? Efraim. Aduh, untuk tanggalnya rahasia. Rahasia, Tapi bisa dicek di Instagram kita di Ciputra School of Business Makassar. Iya. Wah, betul keren sekali. ya, udah mau grand opening ya. Kita boleh tahu nggak ini di seputaran kampusnya digambarin ada apa aja di sana? Waduh. Boleh nih Mas Efraim nih, Oke. yang selalu romo. BDW buat smart listener di sini yang belum tahu kampusnya di mana, kampus kita itu berada di Center Point of Indonesia, Citraland City Losari. Itu merupakan salah satu kawasan elit milik Grup Ciputra, dan di sana itu banyak banget sekarang ini lagi dibangun, ada tempat Jumlah kota yang disiapkan dari setiap spesialisasi. Oke, terima kasih banyak Mbak Vika. Jadi untuk angkatan pertama tahun ajaran 2021-2022 kami menerima 500 orang mahasiswa. Wah. Dan berikutnya untuk per spesialisasinya itu ada minimum kuotanya Mbak Vika. Minimumnya itu adalah 30 orang mahasiswa per spesialisasi. Kayak gitu. Oke, jadi ada 30 orang per spesialisasi ya. Dan apa syaratnya aja nih, Mbak Yuyun, ketika kita pengen bergabung, pengen daftar di universitas Mas Oke, Efraim Mas mungkin. Efraim. Oh, Oke, mungkin oke. saya Bisa ya. menjawab. Oke. Jadi bagi teman-teman di sini smart listener yang pengen join di kampus Ciputra School of Business Universitas Ciputra Makassar, bisa banget. Oke, untuk pertama itu teman-teman tinggal menyiapkan nilai raport kelas 11 aja. Nanti tinggal mendaftar, membeli voucher pendaftaran itu biasanya ada di guru BK masing-masing sekolah. Kalau misalnya sudah habis, kita biasanya mengarahkannya ke websitenya kita di pmbuc.ac.id itu bisa banget, dan juga ada di Tokopedia juga. Jadi Oke. sangat memudahkan buat Memudahkan para banget. smart listener di sini untuk membeli voucher tersebut. Oke, ini kan kadang-kadang kalau kita menjadi mahasiswa baru pengen banget nih punya jalur-jalur beasiswa di Ciputra, ada nggak? Waduh, di Ciputra punya banyak banget jalur beasiswa. Boleh nggak disebutin Mas Oke, Efraim? di sini kita punya namanya beasiswa Generasi Timur Indonesia. Hmm. Kemudian kita juga punya beasiswa anak pengajar nih. Bagi teman-teman yang punya papa mama guru, dosen, nah itu bisa banget join di kita. Kemudian kita juga punya beasiswa sekolah kerjasama. Ada juga nih beasiswa alumni. Bagi yang ada kan smart listener di sini yang aduh, pandemi kemarin saya gap year nih, saya pengen daftar di kampus Ciputra aja. Nah itu bisa banget. Kita juga punya beasiswa prestasi. Oke. Kemudian yang non akademik kita juga punya namanya beasiswa basket. Oke, Banyak jadi banget Kak. semua teman-teman yang punya prestasi di basket boleh daftar di sana dengan Waduh. jalur beasiswa ya. Yap, bisa banget. Wah, keren. Ini memang kalau dilihat ini dari kampus Universitas Ciputra Makassar sendiri punya spesifikasi yang berbeda. Memang lebih ke bisnis manajemen gitu ya. Betul Nah, sekali, sebenarnya Mbak Vika. kalau melihat kampus-kampus lain juga ada basic yang sama. Tapi apa keunikan yang dimiliki kampus dari Ciputra sendiri? Oke, jadi kita bicara soal keunikan artinya hanya Ciputra Makassar yang memiliki ya Mbak Vika ya. Oke. Jadi kami menyingkat keunikan kami itu dengan CS dan B. CSB ya, sesuai dengan CSB, Ciputra School of oke. Business. Oke, jadi C-nya itu adalah kurikulum Mbak Vika. Jadi kurikulumnya ini kita mendesain sedemikian rupa ya dengan kemampuan akademik dan praktek yang unggul. Artinya teori dengan praktek seimbang, teori diberikan di perkuliahan dan akan diimplementasikan dengan proyek bisnis mahasiswa. Kami terdiri dari 2 kurikulum pembelajaran Mbak Vika, manajemen dan entrepreneurship. Jadi kalau misalnya manajemen itu ya ada 4 pilar manajemen ya, sumber daya manusia, operasional, keuangan, pemasaran. Nah, kalau entrepreneurship
entrepreneurship ini yang bikin kami tambah unik Mbak Vika. Jadi pembelajaran entrepreneurship ini nanti akan dimulai di semester 3. Oke. Nah, untuk mata kuliahnya itu apa Smart Listener? Ya, untuk semester 3 itu ada entrepreneurship esensial. Untuk semester 4-nya itu ada entrepreneurial business model. Lalu untuk semester 5 dan 6-nya ini kita langsung masuk ke jalur sukses nih Mbak Vika. Nanti di jalur sukses itu ada lagi mata kuliah entrepreneurship-nya. Itu adalah untuk yang C-nya ya Mbak Vika ya. Lalu keunikan kami yang kedua adalah S, yaitu support system. Di sini tentunya apa sih yang mensupport mahasiswa nantinya? Apa sih yang bikin mereka nyaman dalam belajar di kampus Ciputra School of Business Makassar ini Mbak Vika? Yang pertama itu kita memiliki dosen dan mentor yang tentunya kompeten di bidangnya atau expert di bidangnya. Tujuannya apa Mbak Vika? Supaya kita bisa sharing ilmu ya, kita bisa memberikan inspirasi. Nah tentunya dosen dan mentor yang kompeten ini bukan hanya sekedar men-sharingkan ilmu, membagi pengalaman kerja mereka, startup mereka, namun mereka juga akan menuntun kita gimana sih caranya mengawali startup bisnis itu yang benar seperti apa, merancang bisnis seperti apa, bukan cuma hanya startup bisnisnya nih Smart Listener, tapi juga sampai ke scale up bisnisnya, pengembangannya seperti apa, hingga gimana sih caranya mempertahankan bisnis ya. Kan biasanya kan kita hanya sekedar mengikuti saja, namun kita nggak serius, jatuhnya nanti biasanya akan ya bubar begitu saja. Namun kalau di kampus Ciputra Makassar, kami memastikan bahwa kami akan mengawal dari mulai dirancangnya hingga nanti pengembangan dan dapat mempertahankan. Jadi ketika mereka selesai dari kampus Ciputra Makassar nih Mbak Vika, mereka sudah siap dalam dunia bisnis yang sesungguhnya. Wah keren gitu ya? Itu yang itu adalah support system yang pertama. Support system yang kedua, kami merupakan kampus digital dan juga kampus sehat, dan tentunya kami juga memiliki koneksi yang luas ya Mbak Vika ya, dari Ciputra Group. Nah boleh nih aku sebutin beberapa kampus internasional yang sudah kerjasama dengan kami, tepatnya dengan UCS dan juga CSB Mbak Vika. Jadi yang pertama itu untuk di Asia sendiri ada namanya Dongseo University. Lalu di ASEAN itu salah satunya adalah Tunku Abdul Rahman University College. Lalu di Australia salah satunya adalah Curtin University, dan di Eropa ada International Management Institute Switzerland, dan yang terakhir di Inggris ada Converti University. Lalu Mbak Vika yang terakhir dan yang gak kalah pentingnya adalah keunikan kami yang ketiga, yaitu B, Budaya IPE Mbak Vika. Ini merupakan rahasia sukses dari grup Ciputra. Jadi kalau IPE ini kami seperti ini posisi tangannya Mbak Vika. I yaitu integritas, yang artinya kami dapat dipercaya dan dihormati. Lalu P yaitu adalah profesionalisme, artinya kami dapat diunggul dan diandalkan. Lalu yang ketiga adalah entrepreneurship, artinya kami selalu memberikan inovasi yang baru, dan tentunya inovasi ini dapat berkelanjutan. Jadi IPE seperti itu Mbak Vi. Keren banget. Mantap ya, menarik banget ya. Ini memang kalau dilihat dari jaringannya udah mantap banget ya. Tadi Mbak Yuyun ngomong di awal juga kita dikawal. Jadi ketika kita masuk punya project buat bisnis gitu ya, udah punya mungkin di kepala idenya pengen bisnis seperti apa nantinya, bisa dimasukkan jadi konsep ide gitu ya. Jadi ada formula pola pikir yang kita masukkan kerjasama dengan dosen. Mungkin setelah kita selesai dari Ciputra kita bisa dikawal untuk bisnisnya ya. Betul, wah keren. Ini memang udah mantap banget menjadi pilihan kita ketika kita pengen menggali lebih jauh dunia bisnis di dalam kampus ya. Dan kalau melihat dari jalurnya ini tadi udah disebutin sama Mas Efraim ya. Ini jalur mahasiswa. Ini tadi mahasiswanya untuk sukses nih. Ini untuk penerimaan ya. Kalau jalur mahasiswanya nanti untuk sukses, kemudian di kampus dari USB Makassar sendiri memiliki 3 jalur sukses ya, yang bisa didapatkan nantinya adik-adik mahasiswa. Nanti bisa di-sharing sama Mbak Yuyun ya. Oke, boleh banget Mbak Vika. Oke, kita akan rehat kembali Smart Listeners ya. Sekali lagi untuk Anda yang pengen tanya lebih jauh tentang kampus dari Ciputra Makassar ini, Anda boleh live komen kita di YouTube channel di Smart FM Makassar, karena ada Mbak Yuyun dan juga Mas Efraim yang masih setia menemenin ya. Siap Mbak Vika. Kita pasti menjawab ya. Kemudian juga di line WhatsApp kita di 0811461011 Anda boleh bergabung. Tapi jangan kemana-mana dulu Smart Listeners, kita akan jeda dulu. Setelah beberapa jeda komersial berikut kami akan kembali untuk Anda.
Waduh, gue parkir di mana ya, bro? Ya, lu gimana sih? Gue juga nggak tahu motor di mana. Bikin malu lo berdua. Sebentar, gue cek di smartphone dulu. Ya, Kita masih bersama dua narasumber saya di sore hari ini. Sore-sore obrolannya seru banget ya, mencerahkan, ngelihat yang seger-seger juga ya. Padahal kadang-kadang kalau yang kena air laut itu gampang berkarat loh. Ini kayaknya malah kinclong-kinclong semua lah ya, kayak mutiara hadirnya. Nah ini pas banget kalau anak muda tuh kadang-kadang selain pengen menimba ilmu ya, ini nggak munafik, biasanya nyari-nyari yang seger-seger di kampus ya kayaknya. Kalau ke Ciputra udah pas deh ya. Kita coba sebelum ngobrol lagi, kita sapa dulu semua listeners yang sudah bergabung di YouTube channelnya kita ya, Mbak Yun ya, dan Mas Efraim. Katanya ini yang pertama, kita ke YouTube channel dulu ya. Ada, ini namanya lucu nih, sikat sepatu nih. Waduh. Ada beasiswa nggak? Caranya gimana? Oke, Mas Efraim boleh. Baik. Oh, seperti yang tadi saya bilang, di kita banyak banget beasiswa yang tersedia, dimulai dari beasiswa Generasi Timur Indonesia, ada anak pengajar, ada jalur prestasi, ada namanya beasiswa sekolah kerjasama, alumni, bahkan yang non akademik, beasiswa basket itu bisa banget. Jadi bagi teman-teman di sini yang penggila beasiswa, ingin mencari beasiswa itu bisa banget join di kampus Ciputra School of Business Makassar. Jadi seperti itu. Oke, jadi tenang aja pokoknya ya. Jangan Informasi khawatir. lebih lanjutnya bisa dikepoin di Instagram Di Ciputra School of Business Makassar. Oke, Dan semua informasinya ada Yap, di situ ya, Mas ya. ada. Mhm. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, ini ada uang masuk di Ciputra berapa nih per semesternya berapa? Oke, uang masuk di kita itu SPP-nya itu untuk sekolah kerjasama 8.880.000, untuk sekolah non kerjasama 9.880.000 dengan SKS 300.000 per SKS. Jadi seperti itu. Mhm. Oke, jadi kembali lagi informasinya Anda bisa kepoin Instagramnya Ya, Ciputra benar ya, banget. Mas Efraim ya. Kemudian apa saja program studi di Universitas Ciputra Makassar? Katanya tadi sebenarnya udah dijelasin sama Mbak Yuyun ya. Yap. Tapi Oke, the boleh notes diulang aja lagi. sedikit Oke. mungkin spesifikasinya, Iya. Tadi siapa yang nanya, spesialisnya. Mbak Ada Mbak Dian nih. Oke, halo Mbak Dian, selamat sore Mbak Dian, saya dengan Ibu Yuyun. Jadi untuk program studi kita hanya satu Mbak Dian, yaitu International Business Management. Tapi kita punya 7 spesialisasinya tadi ya. Yang pertama ada International Business Management, ada Digital Business Management, ada Communication, ada Real Estate, ada Hotel and Tourism, ada Kuliner, dan Fashion Business Management. Itu jadinya ada 7 spesialisasi kami Mbak Dian gitu. Jadi ada sebenarnya cuman satu program studi, Betul. kemudian ada spesialisasinya gitu ya. Pas banget. Jadi Mbak Dian kalau pengen tahu lebih jauh juga boleh langsung kontak Ciputra aja ya, kampus Ciputra. Selanjutnya ada Mbak Hadijah. Apa bedanya Ciputra University dengan kampus yang lainnya? Terus lulusannya nanti gimana? Ini kayaknya udah panjang Oke. banget pikirannya nih persiapannya ya. Yang jadi keunikan kita itu kita mengkombinasikan pembelajaran entrepreneurship dengan manajemennya gitu ya Mbak Vika. Biasanya kan entrepreneur itu tentunya mereka hanya sebagai eksekutor, namun kita di sini juga mengajarkan anak-anak gimana cara mengelolanya, gimana sih cara mengelola bisnis yang baik dengan benar. Begitu. Tentunya kami didukung dengan dosen dan juga para expert di bidangnya gitu Mbak Vika ya. Artinya kita nggak hanya sekedar memberikan pembelajaran, tapi juga nanti adik-adik mahasiswa ini bisa langsung mengeksekusi bisnisnya. Mau projectnya bisnis di bidang apa nih? Misalnya kuliner mau ngapain, kami akan arahin gitu ya. Tentunya juga bisa melalui beberapa jaringan luas dari kami juga dari grup Ciputra. Terus lulusan nanti akan bergelar dengan sarjana manajemen Mbak Vika. Tentunya nanti tinggal memilih tadi dari 3 jalur sukses. Oh nanti ini Mbak Vika ya, kita akan kembali kupas habis. Nanti Ibu boleh stay tune juga untuk apa sih jalur suksesnya nanti ketika anak-anak atau adik-adik selesai dari kampus Ciputra Makassar. Boleh nanti kita bahas lagi Mbak Vika. Cocok ya. Kemudian ini ada yang nanya, katanya apakah kampus Ciputra bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di luar sana? Kalau kita lulus nanti mungkin bisa langsung bekerja di sana kali ya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang di sini, waduh, pada bingung nih. Wah, saya lulus nanti kemana nih kalau Betul. kita berkuliah di kampus Ciputra? Jangan khawatir teman-teman, soalnya jaringan grup Ciputra baik internasional dan nasional itu banyak banget. Apalagi proyek kita itu tersebar di berbagai kota, ada di 36 kota proyeknya. Kemudian kita juga punya 3 itu udah ekspansi di luar negeri juga, ada di China, Kamboja, bahkan Vietnam. Wah, Jadi keren. jangan khawatir nih. Jadi seperti itu.
Nah, tadi Mbak Yuyun nyinggung tentang jalur sukses dari kampus Ciputra Makassar. Boleh dong ini dikasih tahu ke semua listeners, kenapa sih kita harus memilih Ciputra dengan jalur sukses ini? Oke, betul. Ketika seseorang ingin sukses, pasti dia harus memilih sebuah path atau jalur, betul ya Mbak Vika ya. Nah, kami di kampus Ciputra Makassar ini tentunya kami memberikan 3 jalur sukses. Adik-adik pengennya mau suksesnya di jalur yang mana dulu nih? Ada 3. Yang pertama itu adalah corporate entrepreneurship atau yang kami sebut dengan professional career. Nah, namanya profesional pastinya tentunya kalau adik-adik selesai nanti pengen jadi profesional di perusahaan nasional atau multinasional atau internasional, boleh silakan memilih jalur sukses profesional karir ini. Lalu jalur sukses yang kedua adalah startup bisnis. Yang ini tadi Mbak Vika ya, kalau misalnya pengen rancang bisnis, pengen banget sih jadi businessman atau woman atau masih muda pengen punya bisnis sejak kuliah, nah boleh nih masuk atau memilih jalur sukses startup bisnis ini. Tentunya bukan cuma merancang aja ya, gimana caranya scale up sampai dia harus bertahan dan survive di dunia bisnis yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir yang gak kalah penting ini adalah family business. Kami juga memiliki family business center yang ada di Universitas Ciputra Surabaya dan juga kampus Ciputra Makassar Mbak Fik ya. Jadi kalau untuk family business atau yang kami singkat dengan FamBiz ini, dia fokusnya adalah adik-adik yang memang memiliki family business itu nanti akan membawa kebaruan ya dalam bisnis keluarganya, atau dari kekreativitasannya itu akan menimbulkan inovasi yang baru untuk keberlangsungan bisnis keluarganya. Jadi ketika nanti selesai dari kampus Ciputra, dia siap untuk meneruskan kembali bisnis keluarganya. Jadi 3 jalur ini tinggal dipilih nih Bapak Ibu, adik-adik atau smart listener ya dimanapun berada, mau yang mana, mau sukses sebagai profesional, mau sukses dengan usaha sendiri, atau meneruskan dan memberi inovasi baru buat bisnis keluarganya. Seperti itu Mbak. Wah, jadi tinggal pilih ya. Betul, keren banget kan biasanya kadang udah banyak penerus-penerus keluarga ya, bisnis keluarga. Iya, tapi kadang juga ilmu dari keluarga nggak cukup kalau kita nggak langsung terjun misalnya dengan materi-materi yang diberikan di kampus Ciputra salah satunya. Dan kayaknya yakin banget nggak harus selesai kuliah dari Ciputra udah bisa melanjutkan bisnis keluarga. Apalagi nih pengen mengembangkan bisnis keluarganya, beradaptasi benar. pada zaman sekarang kan. Benar. Bener Mungkin dari bisnis keluarga masih menerapkan metode-metode bisnis tradisional gitu ya. Nah, mungkin bisa dikombin dengan ilmu yang didapat di Ciputra tentang bisnis yang era digital sekarang ini ya. Benar banget. Bisnis yang berkembang gitu. Kalau kita melihat kampus yang terbaik ya di kawasan timur seperti Ciputra ini juga tidak terlepas dari selain dari program-program studinya, kemudian dari materi-materi kurikulumnya, ini juga berkaitan dengan fasilitas yang diberikan. Kalau dari kampus Universitas Ciputra Makassar sendiri, apa sih fasilitas yang diberikan nantinya kepada mahasiswa di sana? Oke, aku boleh sebutin aja satu persatu nih Mbak Vika ya. Jadi tentunya kalau misalnya Bapak Ibu atau smart listener sering banget jalan-jalan ke Lego-Lego, ayolah kita singgah dulu ke Jembatan Pinisi, masuk ke ujung sana ada kampus lantai 7 ya Mbak Vika ya, itu adalah gedung kampus kami yang sementara lagi progres. Nah, jadi di sana Mbak Vika kami menyediakan ruang kelas yang modern, tentunya dengan view yang sangat estetik banget Mbak Vika. Kenapa aku bilang estetik? Gimana nggak estetik Mbak Vika? Ini langsung berhadapan dengan Pantai Losari loh. Gimana nggak estetik kan Mbak Vika? Jadi kalau misalnya pagi-pagi datang nih mahasiswa atau adik-adik ini tinggal ngelihat sunrise-nya dari Panlos atau Pantai Losari, kalau pulang kuliah ngeliatin aja sunset-nya, asli sedap banget Mbak. Bener ya, yang biasanya kuliahnya malas-malesan, ini kayaknya pengen bangun cepat-cepat. Seger mata tuh. Iya, yang kuliahnya jam 8 bisa dimajuin jam 5 subuh gitu ya. Buat ngeliat sunrise ngeliat sunrise ya. Mestinya ini dimasukin jam kuliahnya ini jam 6 pagi ya, biar kita udah bisa standby sambil ngeliat sunrise ya. Kemudian ada fasilitas apa lagi nih? Apalagi nih, oke, selain dari ruang kelas yang modern dan view yang estetik tadi, kami juga menyediakan kitchen lab buat nanti spesialisasi hotel and tourism dan kuliner. Ada juga fashion labnya, tentunya untuk spesialisasi fashion business management. Ada juga business simulation lab untuk semua spesialisasi ya Mbak Vika. Lalu ada juga student lounge. Nah, student lounge ini yang membedakan kami dari kampus yang lain. Jadi kalau biasanya student lounge itu ya tempat ngumpulnya mahasiswa mau belajar bersama ya, diskusi bersama, dan tentunya free wifi all area kampus. Seru ya Mbak Vika. Dan juga kami memiliki lapangan basket yang super
super keren. Jadi kalau misalnya ada kompetisi basket itu di sana semua Mbak Fik ya. Lalu kami juga ada auditorium di lantai 7. Kalau misalnya ada kuliah umum ya Mas Efraim, Bener ada banget. seminar-seminar yang mendatangkan dosen-dosen tamu, semua berkumpulnya di auditoriumnya lantai 7. Lalu ada juga nih yang menjadi ikonik dari gedung kampus Ciputra Makassar adalah tangga putarnya Mbak Fik. Boleh nih kalau misalnya smart listener kepo banget, aduh tangga putarnya kayak gimana? Boleh Aduh. intip-intip ya eksterior dari kami ya. Benar. Interiornya juga dan kalau nggak salah itu di akun Instagram kita Di juga Instagram ada kita. turnya Ya ya. bener banget. Tur secara virtualnya Mbak Afif. Jadi kita bisa ngerasain sensasinya kuliah di gedung kampus Ciputra Makassar. Udah gitu kita juga punya perpustakaan dengan fasilitas yang modern Mbak Afif. Dan juga tentunya spot-spot keren yang Instagramable kan sekarang banyak banget kan. Kalau misalnya apa sih yang membuat mahasiswa itu atau adik-adik ini semangat nih berkuliah, tentunya spot-spot Instagramable juga didukung dengan pembelajaran yang menyesuaikan dengan manajemen dan entrepreneurship, jadi mereka bakal tambah semangat. Seperti itu Mbak Vi. Wah keren. Jadi kayaknya fasilitasnya udah lengkap banget. Jadi udah nggak ada alasan buat nggak milih Ya, bener banget. Universitas Ciputra Makassar. Betul Udah dapat sekali. ilmunya, dapat hangoutnya, dapat liburannya banget. gitu ya. Betul. Nah dapat kenalan baru di sana. Aduh, Mbak Fik gitu ya. pengen kuliah nih. Pengen lagi Oh, kayaknya pengen rasanya lagi. ya. Kalau bisa waktunya dimundurin ya. Aduh. Ini bisa dimudahin aja dikit ya, pengen banget kuliah. Tapi paling tidaknya jadi udah punya pilihan buat anak cucu nanti lah ya. Aduh. Udah nggak kemana-mana deh ya. Mudah-mudahan makin berkembang ya Mas Efraim dan juga Mbak Ya, Yuyun. benar, Masih ada beberapa pertanyaan lagi di line WhatsApp kita, tapi kita akan jeda dulu. Jeda terakhir kita, small listeners, Anda masih boleh bergabung di line live YouTube chatnya kita ya di Smart FM Makassar. Dan juga di line WhatsApp kita di 0811461011 ya. Saya yakin juga ada banyak pertanyaan tentang kampus Universitas Ciputra Makassar ini. Tapi semua pertanyaan kita nggak bisa jawab hari ini. Kalau mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas, kurang lengkap, kayaknya masih gelisah nih ya dengan jawaban kita di hari ini, masih kurang banyak waktunya, boleh mention aja di Instagram dari Ciputra di kampus School of Business Makassar ya. Semuanya boleh DM aja langsung, nanti bisa dijawab. Mbak Yuyun dan juga Mas Efraim, di sana dari support dari mentor dan juga dosennya ini luar biasa banget ya. Sampai juga ternyata kampus CSB Makassar ini bahkan menyediakan jalur-jalur sukses yang udah dijelaskan sama Mbak Yuyun juga ya. Kemudian juga ada program yang menarik banget untuk sebenarnya diketahui untuk small listeners ya. Ini program menarik dari CSB sendiri. Ini seperti apa Mbak Yun? Oke. Jadi kita ada dua program nih, Smart Listener dimanapun berada. Jadi yang pertama kita punya program internasional. Di sini ada double degree. Kalau misalnya adik-adik ini pengen banget selesai dari kampus Ciputra Makassar dengan 2 gelar sekaligus Mbak Fik. Wah, tentunya pengalaman di kuliah di luar negeri boleh banget pilih ini. Nanti pembelajarannya akan dimulai di semester 5. Durasinya itu kurang lebih setahun sampai 2 tahun. Betul ya Mas Efraim? Lalu yang kedua ada student exchange. Di sini namanya pertukaran pelajar. Tentunya di kampus luar negeri juga. Jadi biasanya ini dimulai di semester ganjil dan durasinya kurang lebih setahun. Nah, terus misalnya kalau pengen yang durasinya lebih singkat, boleh memilih program summer school. Jadi summer school ini diperuntukkan buat adik-adik nih yang pengen merasakan juga nih kuliah di luar negeri. Jadi pembelajaran itu dimulai setelah semester berakhir. Artinya liburan semester dimulai. Jadi masuk di situ dan durasinya kurang lebih 2 hingga 3 minggu. Nah, itu program internasionalnya Mbak Vika. Dan yang kedua ada program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Tentunya Mbak Vika sudah tahu juga ya, ini program yang diprakarsai oleh Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim. Jadi nanti di sini kita akan belajar di Universitas Ciputra Surabaya selama 2 semester, Mbak Vik, yaitu tepatnya di semester 5 dan semester 6, seperti itu. Jadi ada 2 program, keren. Internasional dan Merdeka Belajar. Nah Gitu. keren ya. banget. Iya, jadi Jadi- bakal dapat banget pengalaman. Pengalaman ya yang luar biasa. Siapa saja sebenarnya yang bisa menjadi calon mahasiswa? Dari usia ada syarat nggak Mas Efraim? Jadi sebenarnya kan namanya pendidikan ya, nggak mengenal umur. Siapa yang mau join pendidikan itu bisa banget. Jadi buat teman-teman di sini
yang pengen join di kampus kita seperti yang saya katakan tadi, kalian tinggal mengumpulkan nilai raport kalian di kelas 11. Nanti kita juga punya banyak program beasiswa ya, Iya, Mbak benar Yuyun. banget. Kemudian seperti yang dikatakan juga Mbak Yuyun tadi, banyak banget program yang bisa kalian rasakan, tetapi kalian harus berkuliah dulu. Aha. Jadi harus daftar dulu nih teman-teman smart listener. Jadi seperti itu. Apalagi untuk pembelian vouchernya kita itu banyak banget, memudahkan, ada di Tokopedia, ada di website kita, ada juga di aplikasi UCPMB, di App Store atau di Play Store juga. Jadi Wah, seperti itu. Jadi keren semuanya tinggal ya. diakses nih Mbak Vicky. Iya, Tinggal mudah banget. diakses Mudah ya, banget. semuanya mudah banget ya. Jadi tinggal pilih program apa yang pengen diambil ya ketika nanti bergabung di kampus Ciputra Makassar. Yang terakhir ini mungkin ada kontak person yang boleh kita hubungi nantinya untuk pendaftaran, Oke, Mas jadi Efraim. di sini bagi teman-teman smart listener nih yang pengen berkuliah di kampus Ciputra School of Business Universitas Ciputra Makassar, kalian bisa banget kepoin kita, kontak kita di Instagram kita di Ciputra School of Business Makassar, dan juga ada di Facebook juga, ada di TikTok, ada di Twitter, atau kalian dapat menghubungi kakak-kakak student counselor. Ada saya Efraim di 085155498872, dan kakak-kakak student counselor lainnya ada Kak Tiffany, ada Kak Vivian, ada Kak Jaimin juga. Nah, semua kontak itu ada di Instagram kita. Jadi teman-teman langsung saja ya Mbak Yuyun, bener Wah, banget. jadi Sekali, Mas Efraim. Ada Mas Efraim yang udah siap nungguin Ya, bener setiap banget. pertanyaan dari semua Apalagi nih, listeners Kak ya. Fi, orang-orang kan pada, aduh saya bingung nih, pengen masuk spesialisasi jurusan apa? Itu Benar. bisa konsultasi dengan kita. Oke. Jadi selagi teman-teman kayak, aduh Kak saya bingung. Nah, itulah tugas kita student counselor untuk menemani teman-teman dalam memilih spesialisasi jurusan kalian di kampus kita. Oke, betul jadi sekali. konsultasi dulu ya, kemudian udah mulai mantap pilihannya, Ya, bener banget, memilih Kak Fi. spesialisasi kemana, baru deh nanti daftar dulu, Ya. terus konsultasi, Ya, kemudian bener. milih langsung kuliah. Iya, bener Keren ya. Thank you banget Mas Efraim dan juga Mbak Yuyun. Kayaknya nggak cukup banget kita kupas Waduh. tuntas nih ya. Kayaknya banyak part nih. Iya, harus ada part. Nah, kita harus buat podcast sendiri kayaknya Waduh. nanti ya. Betul-betul. Nah, ini mungkin untuk konklusi dari perbincangan kita di sore hari ini Mbak Yuyun deh. Ada yang pengen tambahan disampaikan mungkin ke semua listener? Oke, jadi smart listener, kalau misalnya adik-adik ini pengen banget mengasah kemampuan dalam bidang entrepreneurship, pengen banget juga gimana sih rasanya menjadi manajer profesional. Mhm. Dan kalau misalnya adik-adik pengen atau memiliki bisnis family, nah mau dikembangkan, mau diberikan inovasi baru, dan tertarik banget dengan semua jalur sukses yang kami berikan di kampus Ciputra School of Business Universitas Ciputra Makassar, boleh bergabung bersama kami dan kami siap. Dan kami juga selalu mengadakan webinar series ya, Mbak Ya, Vika. benar Oke, banget. boleh. Betul banget. Yang Jadi, minggu ini terdekat ada nggak? Iya, seperti Ada. Di minggu ada. ini ya? Tinggal kepoin Oke. aja Instagram Instagramnya kita. boleh. pokoknya semua kegiatan kami itu kami update di Instagramnya Ciputra School of Business Makassar. Kurang Ya. lebih seperti itu, Mbak. Nah, benar, Mas benar. Efraim ada tambahan? Kalau saya sih jadi teman-teman calon camaba ya. Iya, camaba. Untuk di sini kalian itu kita hadir jadi gini, kita hadir di Kota Makassar untuk menjangkau teman-teman di sini. Baik di Indonesia bagian tengah, timur. Nah, itu menjangkau banget nih teman-teman. Kan di sini pada aduh, kok mahal banget ya ketika saya berkuliah di Jawa. Nah, makanya kita hadir di sini di Kota Makassar untuk menjangkau teman-teman yang ada di sini. Jadi bisa banget bagi teman-teman yang pengen berkuliah, Kak, saya jauh banget. Saya ada di misalnya nih Manado, di mana, itu bisa banget datang ke Kota Makassar ya, Kak Yuyun. Iya, bener banget Mas Efraim. Nah, jadi semua informasinya boleh dikepoin di Instagram dari Ciputra Makassar, Mas Efraim ya. Mbak Yuyun terima kasih banyak, Oke, Mas sama-sama, Efraim ya. Vika. Kita Sama-sama. berharap dalam waktu dekat ada sesi buat kupas tuntas tentang spesialisasinya Waduh. ya. Siap. Ini kayaknya Siap. penasaran banget sama listeners ya yang nanya-nanya di YouTube dan juga WhatsApp kita. Mohon maaf kita nggak bisa jawab karena waktunya udah habis. Nanti boleh sharing di Instagram dari Kampus Ciputra Makassar ya. Bener. Thank you banget, sukses buat Mbak Yuyun dan juga Mas Efraim ya. Sukses untuk pembukaan kampus barunya nantinya di September Oke. mulai ya, udah Iya, mulai Udah ya. mulai dong. Mudah-mudahan. Dan bentar lagi kita bakal itu Mhm. open house ya. Open house Iya, ya. open house. Oke, di bulan berapa itu? Waduh, untuk akhir bulannya atau bulan depan ya. Nanti Jadi kita- kepoin iya, aja nanti nih. dikepoin Pokoknya Instagramnya. kepoin aja Instagram kami. Oke, boleh. Terima kasih sekali lagi ya. Sukses untuk Anda berduanya. Kita tungguin
Pokoknya dalam waktu dekat ya boleh Amin. mampir lagi di Oke, studio Smart sama-sama, FM Mbak Makassar Vika. ya. Sama-sama. Semua listeners, kita akhiri kebersamaan kita di spesial program Talkshow bersama dari kampus Ciputra Makassar. Mudah-mudahan semua informasi yang sudah kami hadirkan juga terus bisa menginspirasi Anda di sore hari ini ya. Saya Nafika Henry. Saya Yuyun Swade. Dan saya Fraim, salam entrepreneur. Salam entrepreneur. Pamit undur diri. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.